Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan minggu ini kita akan membahas operasi projection dan join. Nah, di sini ada ilustrasi tentang perbedaan projection, selection, dan join. Kita lihat yang untuk yang pertama. Ini projection, yang diambil adalah kolom-kolomnya. Kemudian ada selection, itu diseleksi per row atau baris. Kemudian join adalah menggabungkan kolom pada tabel 1 dengan kolom tabel 2 dengan melihat adanya persamaan antara tabel 1 dengan tabel 2. Nah, di sini adalah pengertian dan definisi dari projection, ya. Jadi projection itu merupakan semacam selection, tetapi mengambil atau memilih beberapa atribut atau kolom dalam relasi. Notasinya adalah menggunakan tanda P, kemudian diikuti daftar atribut dan nama relasinya. Kemudian jika daftar atribut tersebut tidak menyertakan primary key-nya, maka dimungkinkan akan terjadi duplikasi data. Duplikasi ini yang akan dihilangkan sehingga hanya sekali muncul di dalam tabel yang akan diproyeksi atau projection-nya. Nah, ini ada contoh yang untuk memilih atribut jenis kelamin dan gaji dari tabel pegawai, yaitu kita menggunakan notasinya adalah P, kemudian jenis kelamin, yaitu atributnya, koma gaji, kemudian dalam kurung merupakan nama tabelnya. Selanjutnya, ini adalah urutan operasi atau projection select. Jadi sebuah operasi itu bisa dituliskan dalam beberapa ekspresi aljabar relasional dengan mengelompokkan untuk tiap-tiap operasi dan memberi nama. Nah, ini notasinya. Yang pertama P, kemudian diikuti atributnya, yaitu nama depan, nama belakang, kemudian gaji, kemudian sigma. Sigmanya ini adalah dari select. Kemudian departemen, nomor, sama dengan 5 dari tabel pegawai. Kemudian selanjutnya, mengambil informasi nama depan, nama belakang, dan gaji dari pegawai-pegawai yang bekerja di Departemen 5. Itu adalah definisi dari sintaks yang tadi dituliskan. Kemudian sintaks ini juga bisa dituliskan dengan cara kedua, yaitu pegawai dengan kita singkat menjadi peg, kemudian underscore departemen, yaitu kolom keduanya, kemudian 5. Nah, itu sama dengan ditambahkan kurung ya, panah maksud saya yang hadap ke kiri, kemudian P itu adalah lambang projectionnya atau projection, kemudian departemen underscore nomor sama dengan 5 dari tabel pegawai. Kemudian setelah itu relasi pegawai departemen 5 itu dipilah hanya diambil kolom-kolom nama depan, kemudian nama belakang, dan gaji. Kemudian ada perubahan nama atribut. Untuk mengubah nama atribut dari sebuah relasi yang merupakan hasil dari operasi aljabar relasional, itu dituliskan nama atribut barunya dalam huruf besar. Ini contohnya adalah tem, kemudian sigma, departemen nomor, sama dengan 5 dari tabel pegawai. Kemudian rename, nama barunya adalah kita menggunakan huruf kapital. Jadi R baru, kemudian dalam kurung nama depan, koma nama belakang, koma gaji, kemudian diikuti proyection-nya yaitu dari nama depan, koma nama belakang, gaji dari tabel tem. Ini operasi himpunan ada union, intersection, dan difference. Union untuk notasinya adalah R, kemudian tanda simbol unionnya, kemudian S. Itu adalah relasi yang menggabungkan semua baris di R atau S dengan meniadakan duplikasi. Jadi menggabungkan semua data yang ada di kedua tabel, namun jika ada duplikasi data itu tidak ditampilkan. Jadi hanya memunculkan satu data saja. Kemudian ada intersection dengan notasi R, kemudian irisan S. Itu relasi yang terdiri dari baris yang ada di R dan juga ada di S. Jadi ada kesamaan data, kemudian membentuk sebuah irisan.
Kemudian ada yang terakhir adalah difference. Notasinya adalah R, kemudian S, ditandai notasinya adalah dengan strip. Relasi yang terdiri dari semua baris di R, tetapi tidak ada di S. Jadi selain yang tidak memiliki kesamaan di antara keduanya. Ini contoh operasi himpunannya. Ini adalah yang kemudian adalah operasi join. Jadi operasi join ini digunakan untuk mengkombinasikan baris-baris yang berhubungan dari dua relasi menjadi baris-baris tunggal dengan notasinya adalah R, kemudian himpunan X dengan kondisi joinnya adalah dengan diikuti kondisi join, kemudian tabel berikutnya. Kondisi join ini bisa dalam menggunakan operator logika atau pembandingan. Ini contoh operasi join untuk mendapatkan nama departemen beserta nama pimpinan masing-masing. Contohnya adalah departemen, kemudian kita ikuti atribut di dalamnya adalah departemen nomor, departemen nama, kemudian departemen nomor KTP, tanggal mulai, departemen jumlah pegawai, itu dari tabel departemen. Kemudian pimpinan departemen dari tabel departemen, nomor KTP dari tabel pegawai. Jadi menggabungkan dua tabel dari tabel departemen dengan tabel pegawai. Ya, jadi ini macam-macam operasi join yang kita kenal. Ada dua. Yang pertama adalah inner join dan outer join. Di dalam outer join itu terbagi lagi jenisnya. Ada left join dengan right join. Nah, jadi ini ilustrasinya, inner join itu adalah sebuah irisan. Jadi antara tabel pertama dengan tabel kedua memiliki data yang sama yang bisa dikoneksikan satu sama lain. Nah, itu membentuk sebuah irisan ketika digabungkan. Nah, inner join itu membandingkan record di setiap tabel untuk dicek apakah ada nilai yang sama atau tidak. Jika nilai kedua tabel sama, maka akan terbentuk tabel baru yang hanya menampilkan record yang sama dari kedua tabel. Dengan inner join, tabel yang digabungkan dua arah sehingga tidak ada data yang nol atau kosong di satu sisi. Jadi yang ditampilkan hanyalah data-data yang memiliki kesamaan saja. Nah, ini sintaksnya untuk notasi inner join. Yang pertama adalah select, diikuti dengan tabelnya dari mana, from, misalnya from tabel 1, kemudian jangan lupa keywordnya adalah inner join, diikuti nama tabel kedua, on, tabel 1 fieldnya, kolomnya apa, yang sama dengan tabel 1 maupun tabel 2. Kemudian selanjutnya ada outer join. Di dalam outer join, itu tabel akan digabungkan satu arah, sehingga memungkinkan ada data yang nol atau kosong di satu sisi. Jadi, ini adalah kebalikan dari inner join. Kalau outer join, itu semua data ditampilkan, walaupun ada data yang tidak sama pada tabel 1 maupun tabel 2. Kemudian ada outer join, ini dibagi menjadi left join dan right join. Nah, ini kalau left join, jadi ada tabel 1 dan tabel 2, itu memiliki data yang sama. Jadi di sini saling beririsan. Tapi ternyata di dalam data di dalam tabel 1 juga ada yang tidak sama di tabel 2. Maka tabel 1 data yang tidak sama dengan tabel 2 tetap ditampilkan. Lalu yang di tabel 2 itu yang tidak sama maka akan diisi nilai 0. Ya. Jika tabel kanan tidak ada nilainya, maka akan diisi nilai 0. Ini sintaksnya, yang pertama select, kemudian diikuti sumber tabel yang akan di left join-kan, kemudian keywordnya left join, diikuti tabel kedua, nama tabel kedua, on tabel 1.field sama dengan tabel 2.field. Ini nama kolom yang memiliki nilai yang sama dengan tabel 1 maupun tabel 2. Right join, kemudian right join. Right join ini tadi mirip dengan left join.
Hanya saja kebalikan kalau tadi yang kita cek adalah tabel 1 atau tabel yang di sebelah kiri, data yang di sebelah kiri semua ditampilkan, tabel yang kedua kosong dijadikan 0, ini kebalikan. Jadi yang tabel kanan itu tabelnya datanya semua ditampilkan. Yang tabel 1 datanya ada yang tidak sama dengan tabel 2, maka data tersebut akan 0 atau kosong. Nah, ini notasinya untuk right join. Yang pertama adalah select, kemudian diikuti sumber tabel yang pertama, kemudian keywordnya right join, diikuti tabel kedua, on, kolomnya yang memiliki kesamaan. Ya, demikian